Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wabarakatuh. siap Wabarakatuh. kita buka nggih? Oh, Ini ya, mari Pak, Pak. Nggih. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu tatap maya dalam kegiatan perencanaan penelitian sesuai dengan rencana kita. Ya. Hari ini ada 3 mahasiswa yang akan presentasi. Kebetulan saya baca itu ada 3 proposal, itu proposal penelitian kuantitatif, ya. Terus berikutnya proposal penelitian kualitatif, dan yang satu proposal penelitian dan pengembangan. Alhamdulillah lengkap ya 3 jenis penelitian. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Sunan ya, sekali lagi. Iya, Pak. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Sunan. Dan saya juga sudah mengupload ya beberapa buku dan PPT ya. Nanti saya belum sempat menjelaskan, tapi kalau mohon dibaca ya. Nanti kalau kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan. Atau nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya akan menjelaskan tentang PPT yang telah saya tulis ya. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, hari ini 3 mahasiswa presentasi ya. Jadi, jadi nanti saya beri kesempatan untuk teman-teman bertanya dulu, nanti setelah itu baru saya. Ini sementara saya serahkan pada Komting, moderator, untuk mengatur diskusi. Monggo, saya serahkan pada Mas Doni ya, monggo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gunawan Setiadi selaku dosen pembimbing pada sore hari ini. Yang saya cintai rekan-rekan kelas C, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semuanya. Marilah pada sore hari ini kegiatan kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama supaya kegiatan pada sore hari ini berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gunawan Setiadi, bahwa ada 3 mahasiswa dari kelas C yang akan mempresentasikan proposalnya pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Suryani. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Suryani untuk mempresentasikan proposalnya. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. yang terhormat Bapak Dr. Gunawan Setiadi SIP MPD dan teman-teman mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Angkatan 18 kelas C yang kami hormati. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sampun kelihatan nggih? Sudah, Bu. Sampun ya. Eh, Mohon maaf sebelumnya Pak, kemarin di Sunan saya sudah mengupload tugas saya proposal, tapi itu tugas yang sebenarnya itu masih draft, belum begitu selesai. Kata Pak Doni selaku Komting bilangnya tidak apa-apa, yang penting ada nanti bisa diperbarui ketika sudah mendapat masukan dari Pak Gunawan selaku dosen pengampu. Ngoten ya Pak ya.
Izinkan Bapak Ibu untuk kami mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru di Daerah Binaan 1 Kecamatan Walahan. Yang menjadi latar belakang dari penelitian saya yang pertama adalah meningkatnya mutu pendidikan menjadi tujuan pembangunan khususnya di bidang pendidikan, yang mana keberhasilan suatu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kepala sekolah, peran komite, dan juga guru itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa pengelolaan di satuan pendidikan termasuk di dalamnya kepala sekolah didukung oleh komite sekolah. Dalam undang-undang ini memberikan wewenang kepala sekolah dalam menata manajemen sekolah dalam usaha meningkatkan kinerja sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan kepala sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Muaranya kinerja sekolah ini dapat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun dalam PISA di tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-68 dari 203 negara di dunia. Dan survei yang dilakukan di tahun 2023 oleh Survei Political Economic Risk Consultant menyatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Nah, mutu pendidikan ini seringkali disangkut pautkan dengan kinerja guru, yang mana kinerja guru itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal, misalnya itu adalah persepsi, sikap, komitmen, dan motivasi guru itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya itu dipengaruhi oleh kepemimpinan, lingkungan, budaya. Nah, oleh hal itu, masalah pendidikan ini menjadi hal yang serius. Nah, karena apa? Karena melalui lembaga pendidikan dapat diciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas menentukan keberhasilan pembangunan, baik dari segi fisik maupun non-fisiknya. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak terlepas dari stakeholder yang terkait dalam sekolahan itu sendiri. Hal ini juga menarik perhatian saya sehingga saya melakukan survei yang saya lakukan di sekolah saya, dan ini juga sebagai tugas mini risetnya dari Bu Vina yang diharapkan dalam tugas tersebut dapat menjadi menyumbang latar belakang dalam tesis saya. Survei yang saya lakukan di SD saya pada tanggal 23 November 2024, saya menyebarkan kuesioner kepada 15 guru dari total guru yang ada sebanyak 18, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 61,8%. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja guru berdasarkan kepemimpinan kepala sekolah? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja guru berdasarkan peran komite sekolah? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara simultan terhadap kinerja guru? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja guru berdasarkan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, membuktikan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja guru berdasarkan peran komite sekolah. Dan yang ketiga, untuk membuktikan apakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara simultan terhadap kinerja guru. Adapun manfaat dari penelitian, yang pertama manfaat teoritis sebagai kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya bagi kepala sekolah,
memberikan wawasan mengenai keterampilan manajerial yang perlu ditingkatkan untuk mengelola sekolah secara efektif dalam kepemimpinannya sehingga dapat mendorong kinerja guru secara optimal. Sedangkan bagi guru, manfaat penelitian dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana manajemen yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja guru. Dan bagi komite sekolah, menyediakan informasi mengenai peran strategis yang dapat dimainkan oleh komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu sekolah. Lingkup penelitian, subjeknya adalah kepala sekolah, komite sekolah, dan guru sekolah dasar negeri di Dabin 1 di Kecamatan Wolahan, Kabupaten Jepara. Objeknya adalah kinerja guru sebagai variabel terikat, kepemimpinan kepala sekolah, dan peran komite sekolah sebagai variabel bebas. Tempat penelitiannya adalah Sekolah Dasar Negeri di daerah Binaan 1, Kecamatan Wolahan, Kabupaten Jepara. Yang mana waktu penelitian ini eh, berdasarkan eh, rencana perkuliahan itu semester 2 akan dilakukannya penelitian. Jadi ini saya mengambil bulan April untuk memulai penelitiannya. Ini definisi operasional variabel. Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan yang dimiliki kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang mencakup keterampilan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang meliputi dimensi edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Adapun peran komite sekolah adalah dalam mendukung pengelolaan sekolah mencakup definisi operasional variabel komite sekolah. Adalah skor total yang diperoleh dari responden tentang komite sekolah dengan menggunakan kuesioner yang meliputi pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, mediator antara pemerintah eksekutif dan Dewan Perwakilan Daerah 1 Legislatif dengan masyarakat. Sedangkan kinerja guru adalah hasil kerja guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta tanggung jawab lain di sekolah. Ini kajian pustakanya yang pertama adalah tentang kepemimpinan yang di sini saya mengutip dari 3 ahli, yaitu menurut Stockdale, kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. Sedangkan menurut Kars dan Han, bahwa kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Kemudian menurut Jacob and Jacques bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pemberi alat pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Sehingga secara umum kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian fungsi kepemimpinan menurut Sondang Pesiagian, ini ada beberapa fungsi, ada 5 tadi. Kemudian menurut Rifai ada 2 dimensi yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu dimensi yang berkaitan dengan tingkat kemampuan dalam mengarahkan dalam tindakan. Kemudian yang kedua adalah dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas. Sedangkan menurut Hamdawi, kepemimpinan yang efektif itu ada 5, yaitu fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendali. Peran kepala sekolah ini menurut Sudrajat dikutip dalam Rawanto peran dan fungsi kepala sekolah ada 5. Menurut Slamet ada 16 karakteristik yang harus diperankan oleh kepala sekolah. Kemudian pandangan Dayanto dan Purwanto fungsi kepala sekolah ada 3. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan manajerial kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah sebagai manajer. Maaf, ini saya yang kajian pustaka langsung ya Pak, karena ini ada 3 materi, takutnya waktunya nanti tidak cukup. Jadi saya ambil garis besarnya saja.
Kemudian Ya, ini silakan Bu. ya tentang komite sekolah menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah menyebutkan tentang fungsinya. Kemudian peran komite sekolah menurut Mulyasa tahun 2011. Kemudian keanggotaan dan kepengurusan komite sekolah berdasarkan Permendikbud juga seperti tadi, dan ini adalah tentang kinerja guru. Kinerja guru saya kutip dari Zahira di tahun 2022 dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 yang menyatakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ada 8 kompetensi. Untuk kajian penelitian yang sebelumnya, ini saya beberapa mengambil ada 8 yang berkenaan dengan penelitian saya yang dalam penelitian ini menunjukkan beberapa pengaruh kepala sekolah dan juga peran komite terhadap kinerja guru. Kemudian ini kerangka berpikirnya, yang kerangka berpikir apakah kepemimpinan kepala sekolah itu berpengaruh terhadap kinerja guru, kemudian peran komite sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru, dan kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja guru. Hipotesis yang saya ajukan yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di Kecamatan Olahan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peran komite sekolah terhadap kinerja guru di Kecamatan Olahan dan kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di Dapin 1 Kecamatan Olahan. Metode penelitian, rancangan penelitian, ini termasuk penelitian ex post facto karena melakukan penelitian pada suatu peristiwa yang sudah terjadi guna mengetahui seberapa faktor yang menetapkan sebab-sebab kemungkinan terjadi pada kejadian yang telah dikaji tersebut. Untuk populasinya, berdasarkan data yang kami peroleh di Kecamatan Walahan, khususnya Dapin 1, itu adalah ada 41 guru dengan status PNS dan 68 guru status P3K. Jadi total guru sebanyak ada 109. Untuk sampelnya, saya mengambil dengan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat margin of error-nya 5% dari 109 guru tersebut, saya mendapatkan 86 guru. Pengumpulan data, saya menggunakan data primer yang saya kumpulkan melalui survei dengan skala Likert 1 sampai 4. Untuk analisis datanya, untuk uji instrumen penelitian, menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dan uji prasyarat analisis meliputi 4. Yang pertama adalah uji normalitas. Ini digunakan untuk mengetahui data-data yang didapat berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah uji homogenitas, yaitu uji homogenitas sampel untuk mengetahui kondisi data sampel yang diperoleh merupakan sampel yang berasal dari populasi bervarian homogen atau tidak homogen dengan menggunakan level statistik uji homogenitas data sampel ini menggunakan nilai signifikannya di atas 0,05. Kemudian ini uji linearitas regresi, garis regresi menggunakan persamaan regresi berupa persamaan linear berupa non-linear. F hitung pada penelitian ini menggunakan koefisien koefisien F hitung pada linearity atau F hitung pada deviation from linearity. Jika F hitung lebih besar dari F table dengan signifikan kurang dari 0,05 maka dikatakan linear. Maaf, yang itu sebenarnya di ya di slide yang seharusnya yang sebelum maaf sebelum ini Pak. Hmm, Uji sebenarnya ini yang masih dalam uji yang setelah ini harusnya. Yang ketiga tadi uji autokorelasi, kemudian yang keempat uji heterodestisitas. Baru setelah itu yang ini uji linear garis regresi yang menggunakan
F hitung dan multi. Kok ini keliru saya Pak, karena masih eh, beberapa yang tadi dikatakan saya ada beberapa yang melakukan kebetulan sehingga PPT saya juga kurang benar. Mohon masukannya nanti Pak. Untuk regresi, uji linear berganda, regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan regresi linear sederhana ini menggunakan ini setelah dilakukan regresi sederhana diuji dengan menggunakan T hitung. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kedua variabel. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara kedua variabel. Jika T hitung sama dengan T tabel, maka H0 diterima, H1, H alternatif ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh kedua variabel. Kemudian uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi R square. Digunakan untuk mengetahui seberapa persen presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Jika R square mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuat model tersebut dalam menjelaskan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jika mendekati 0, maka semakin lemah. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Demikian Bapak Gunawan Setiadi yang dapat saya presentasikan. Mohon masukannya untuk dapat bahan sebagai saya dalam menyempurnakan proposal. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, sementara di bang dulu ya, Bu ya. Ya sudah sebentar. Oh, maafin ya. Ya ada mahasiswa yang ingin bertanya sebelum saya, silakan nggak apa-apa. Atau langsung saya aja ya. Jadi kita kita buka dulu yang bab 1 Bu ya. Apa tuh Oke, Pak. jenengan Bu, jenengan buka di PPT saya sudah saya sudah saya pacarnya dulu sudah saya download. Bu ini ya Bu Suryani, Pak. Bu Bu Lika mana Bu Lisa Bu Niswatun Bu Suryani ya, Oke, Pak. Bu Oke. Suryani. Dan di latar belakang Bu ya. Bu Oke. untuk tadi gini ya Bu ya. Dalam latar belakang ya nanti bisa disempurnakan. Jadi dalam penelitian kuantitatif ya, ini saya saya kameranya saya matikan ya, soalnya ini hujan ya, nanti nggak cocok nanti gitu ya. Oke, Jadi Pak. dalam penelitian kuantitatif itu ada dua, yaitu survei dan eksperimen ya. Di dalam penelitian kuantitatif itu ada survei dan eksperimen. Lah yang digunakan digunakan jenengan ini itu adalah kan survei, ya kan, penelitian Oke. survei. Survei itu memang datanya adalah ex post facto ya. Jadi di dalam penelitian survei itu, di dalam pendahuluan itu tidak perlu eh, mengungkapkan penelitian sebelumnya. Artinya nggak perlu mengungkapkan hasil penelitian tadi di lingkungannya Bu, lingkungannya jenengan nggak perlu, nggak usah, nggak perlu pakai itu. Kecuali kalau eksperimen. Jadi Oke. kalau 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 tadi gimana penelitian yang Bu
sampaikan tadi yang dari Bu Vina gimana? Tadi tentang apa tadi? Kemarin Bu Vina itu eh, memberikan tugas kepada kita membuat mini riset yang mana diharapkan nanti mini riset itu dapat menyumbang setidaknya latar belakang dalam tesis kita nanti. Ngoten, Pak. Iya, ya. Itu kalau eksperimen, kalau itu kuantitatif tapi eksperimen ya. Nah, Iya, itu iya, Pak. itu perlu sekali. Jadi kalau Iya, iya. kalau sama-sama kuantitatif, itu kalau eksperimen itu bisa menggunakan penelitian pendahuluan. Tuh. Oke. Tapi ya ini adalah penelitian survei. Kalau survei itu ya, kalau survei itu gunakanlah penelitian sebelumnya. Itu bisa didapat di jurnal-jurnal. Itu banyak. Di minimal ditulis 3 penelitian sebelumnya yang diambil dari jurnal. Yang judulnya, yang variabelnya hampir sama ya, yaitu pengaruh kepala sekolah dan komunitas sekolah terhadap kinerja. Itu sebagai sebagai bab satu. Jadi dikutip minimal 3 penelitian sebelumnya yang variabelnya sama itu. Jadi eh, begitu Bu ya, yang itu ya Bu Iya, Bu Pak. Iya. Suryani ya Iya. itu. Berarti yang ini Terus nanti saya hapus ya, Pak, yang hasil survei yang saya ya lakukan ya, Pak. ya kecuali kalau busur kecuali kalau busur itu eh, kuantitatif eksperimen. Iya. Kalau eksperimen artinya membandingkan metode mengajar, itu kan eksperimen. Terus berikutnya untuk rumusan masalah. Jadi rumusan masalah disesuaikan dengan judulnya, bukan apakah terdapat perbedaan Anda. Jadi, eh, eh, apakah ada pengaruh, apakah ada pengaruh ya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, gitu saja yang sederhana, tidak perlu pakai signifikan, nggak apa-apa. Terus yang kedua, apakah ada pengaruh ya, peran komite sekolah terhadap kinerja guru, gitu ya. Iya, Pak. Terus yang ketiga, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah ya, dan peran komite sekolah terhadap kinerja, itu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, Bu? Oh, boten, Pak. Sampai sini sudah paham untuk bab Ya satu paham dan ya. rumusan masalahnya. Ini Nggih. tujuan menyesuaikan ya, tujuan ya. Nggih, nggih. Tujuan menyesuaikan. Terus manfaat, tidak ada masalah, oke. Terus ini eh, berikutnya lingkup penelitian. Eh, ini di kecamatan kan ya, Walaan ya. Iya, Pak. Ya, ya, oke. Terus definisi operasional. Definisi operasional kepemimpinan kepala sekolah. Jadi yang namanya definisi operasional itu adalah definisi menurut peneliti, ya. Definisi menurut Busur itu merupakan intisari atau simpulan dari beberapa definisi tentang kepala sekolah. Jadi langsung gini, kepala sekolah adalah gitu, Bu. Oh, Bukan ngoten. manusia yang Ini dimiliki gini, kepala Pak. sekolah. Ke, untuk definisi operasional ini saya mengutip saya tadinya kan mengambil beberapa dari menurut ahli dan saya mengambil yang nanti saya teliti itu ada aspek yang ini ngoten. Berarti yang
ini tidak perlu saya deskripsikan ya Pak ya, langsung Nggak saja perlu. Nah, melalui hanya yang yang diminta hanya aspek ini definisi. ya. Ya, Ya, itu berarti nanti langsung, pada masuk ke bab 3. Karena yang diminta kan definisi operasional. Nanti oke, tolong dibaca kan ya, buku pedoman penelitiannya UMK itu ya, oke. ada itu ya. Berarti langsung ngeten iki ya Pak ya. Ya, Oke, tuh. berarti ini juga ya Pak ya. Ya, Langsung berarti peran ke komite ngeten ya ya Pak ya. demikian pula peran komite seperti itu ya nanti ya Nggih, disesuaikan nggih. itu ya. Nggih, Disesuaikan. Terus itu oke. Terus berikutnya kajian pustaka. Kajian pustaka kemarin sudah disinggung Pak Dr. Erik ya. Jadi ya. definisi mungkin ada satu, dua, tiga, terus disimpulkan gitu Nggih. ya. Nggih, Pak. Tuh, demikian pula untuk demikian pula untuk komite ya. Jadi Nggih, nggih. satu, dua, tiga disimpulkan menurut pendapat dari peneliti sendiri ya. Jadi kalau nanti dibaca lagi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ya itu harus ada nomor halamannya. Itu mengutip persis seperti bukunya. Itu harus ada nomor halaman. Caranya bagaimana nanti bisa dibaca ya di sana ya. Oke, kados ngeten iki ya, Pak Tuh. nggih. Peran Komite Sekolah Menurut Mulyasa tahun 2011 dalam bukunya di halaman 128 ngoten. Itu kan enggak cara motifnya kan nganu misalnya kalau kalau misalnya ya, misalnya kalau kalau kutipan langsung misalnya menurut pendapat Sujono dalam kurung 2020 titik 2 halaman berapa terus pakai kurung buka pakai titik 2 itu tanda baca dan seterusnya Nggih, itu nggih, ya Pak. nanti dibaca aja Nggih, semuanya ada itu begitu ya tuh nggih, Pak. jadi kalau kalau Bu Sur kepengen ngutip apa adanya itu pakai halaman tetapi kalau Bu Sur mengutip pendapat orang lain tetapi menggunakan bahasanya Bu Sur itu hanya tahun saja jadi nggak persis itu loh di Nggih, Pak. kesimpulannya. Begitu ya, gitu nanti Nggih. dibaca di buku-buku penelitian. Busur bukunya penelitian siapa yang dimiliki? Rasuel yang kemarin Bapak itu Ya, Kerasbel itu saya kan yang sama bahasa Inggris ya. Nanti kalau mau cari kuantita bahasa Indonesia, Sugiono ada, Pak. ya Sugiono, oke minimal Ya, Sugiono ya nggih. punya ya minimal minimal satu lah. Nah, itu Ada, Pak. Nggih. Sugiono buku banyak kok itu. Itu ya Nggih. Nggih, kajian Pak. pustaka. Terus berikutnya saya langsung ke hipotesis sebentar ini Bu ya. Ini paradigmanya. Paradigmanya nanti ini sudah betul, tapi panahnya nanti lihat di kan ya Bu ya. Lihat di bukunya Prof. Sugiono, paradigma penelitian itu ada. Paradigma penelitian Tuh. ya, Pak. Ya, ini kan Ya. dua variabel bebas, satu variabel terikat. Di gambarnya itu yang kinerja guru di sebelah kanan. Jadi kepemimpinan kepala sekolah, bawahnya itu peran komite sekolah. Tuh. Terus nanti panah ke komite, panah ke panah ke kinerja guru dari kepala sekolah. Berikutnya peran komite panah ke kinerja guru gitu. Ya gitu Ya, coba. Pak. Ya gitu aja Bu nanti yang penting udah paham Bu. Ya, ya. Nanti Pokoknya nanti gini ya nih, nanti Pak. Nggih, nanti nggih. kendaraan tergesa-gesa malah. Yang penting Nggih, udah paham nggih. gitu nggih. Nggih. Tuh, Bu, Bu, Bu Sur. Sekarang hipotesis. Hipotesis. Dan ini betulnya sudah oke. Tapi jangan paham nggak ini yang dimaksud terdapat pengaruh positif dan signifikan ini paham nggak? Mananya Pak Bu Sur?
Mananya? Kalau pemahaman saya ya Pak ya, itu berarti adalah kepemimpinan kepala sekolah itu berpengaruh terhadap kinerja guru. Jika kepemimpinannya semakin bagus, maka kinerja guru itu semakin baik pula. Ngoten Pak. Terus dan signifikan, signifikan. Ya pengaruhnya itu berperan apa itu kuat gitu Pak. Iya, nanti gini ya. Ya nggak apa-apa, ini dipakai nggak apa-apa. Nanti kalau pengaruh positif ya, nanti dalam perhitungan statistik SPSS itu nilainya positif. Positif itu seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sur tadi. Kalau eh, kepemimpinannya kalau kepemimpinannya itu baik ya bagus, kinerjanya juga bagus. Jadi kalau eh, kalau kepemimpinannya itu itu eh, positif ya, terus kinerjanya itu positif, itu namanya pengaruh positif ya itu. Terus yang signifikan itu artinya itu adalah dalam perhitungan statistik itu nanti nilainya nilai eh, nilai signifikansinya itu di bawah 5%. Itu. Itu nanti bisa dilihat dari hasil hasil uji statistik, Bu. Jadi positif dan signifikan itu nanti hubungannya dengan uji statistik. Karena kalau dihitung tuh bisa negatif nilainya dan bisa di atas 0,5. Begitu, Bu ya. Oke Pak. Sambil jalan nanti bisa dibuka lagi. Itu yang hipotesisnya. Terus sekarang kita lihat ke bab 3 ya, Bu ya. Bab 3 aja langsung. Ayo, itu penelitian, Bu ya. Ini bab 3. Tuh. Ini rancangan penelitian. Nanti ditulis kembali ya hubungannya antara jenis penelitian dan dengan jenis penelitian dan metode penelitian. Nanti dibuka lagi Bu ya. Jenis Jadi dengan metode ya Pak ya. ya kalau expo facto itu kan penelitian yang sudah terjadi. Jadi Oke. ini kan merupakan persepsi Bu ya. Beda dengan Oke. eksperimen. Karena eksperimen kan belum belum terjadi. Ini kan merupakan persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan eh, peran komite tadi. Itu Bu ya. Jadi nanti ditulis kembali, disusun hubungannya antara kuantitatif, terus survei, terus expo facto. Nanti nggak apa-apa, ini sementara berarti ini nggak apa-apa. Terus ini populasinya eh, coba nanti ini kan Bu ya, ini Bu populasinya ini sebesar 385 nggih. Buatan Pak, yang itu kan tadi yang saya di Sunan itu tadinya itu saya satu kecamatan Pak. Tak pikir terlalu besar gitu. Akhirnya saya turun jadi di daerah binaan satu di Dapin satu, yang mana Dapin satu saja itu sudah ada 12 SD Pak. Populasinya itu ada 109 guru. Hmm, ya biasanya itu kalau tapi tergantung nanti ya, tergantung pembimbingnya Bu ya. Biasanya itu kalau kalau itu kuantitatif ya minimal satu kecamatan. Tapi dia satu kecamatan diambil kan aja, diambil jangan semuanya. Nanti dideskripsikan bahwa populasinya adalah guru kecamatan yang sudah PNS Oh, gitu. dan Jadi kan kecil itu Bu itu. Nanti
P3K nggak usah gitu. Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Ya, tapi Jadi kan dari populasi, maaf Pak, jadi populasi guru yang kategori guru PNS itu nanti saya ambil sampelnya ngoten ya Pak G. ya nanti dari populasinya apa dulu? Populasinya adalah PNS. Ya Dari Pak. populasi nanti dari PNS itu diambil sampelnya menggunakan rumus Slovin ini kan bendungan Slovin ini ya Bu ya itu Oke. ini bisa bisa diperkecil ada seluruh guru tetapi guru yang PNS atau guru yang bersertifikasi tapi lingkupnya kecamatan demikian Bu Bu Nur, Bu Busor ya itu Oke. ini terus metodenya berikutnya ini ini untuk ini ya metode penelitian dan pengumpulan data Oke. ya nanti nanti kan nanti itu busur itu kan ngambil kan ya nanti kan dari populasi itu kan tadi kan diambil sampel gitu di Oke. populasi diambil sampel itu untuk uji instrumen ya kan Oke. uji validitas dan uji reliabilitas ya itu Oke. uji instrumen validitas dan reliabilitas itu diambil 30 guru itu kan guru diambil 30 Oke. guru ya Oke. itu diambil di luar sampel Ya Pak. ya diambil di luar sampel paham gitu gitu Oke. Maaf Pak gitu. sebelumnya. Itu wajib 30 ya Pak ya? Minimal 30 Bu karena mengapa 30 karena dengan uji instrumen 30 itu diharapkan datanya sudah normal. Itu nanti dibaca di Sugiono ada nanti. Nanti di Oke. Sugiono ada di bukunya Prof Sugiono nanti ada minimal 30 ya. Tuh. Terus uh, berikutnya berikutnya uji asumsi klasik ya, klasik. Ini uji asumsi klasik ya ini. Nah, apa untuk uji asumsi klasik Bu ya, itu uji tolong dicatat Bu ya, uji normalitas, uji normalitas, Hmm. terus uji linearitas, uji normalitas, uji linearitas, terus uji heterokedaktisitas. Oke. Gitu. Terus uji autokorelasi enggak usah, Bu. Auto korelasi nggak usah ya Pak ya? Enggak usah, karena jangan datanya diambil, datanya data data cross section ya, bukan data time series ya. Data kalau autokorelasi itu datanya data time series ya, artinya kalau penelitian itu berkali-kali itu namanya time series. Gitu. Tapi Oke. kalau jenengan kan diambil sekali saja kan, Oke. itu udah perlu autokorelasi. Jadi sementara itu uji normalitas, uji linearitas, Oke. uji Heterodoksitas. heterokedastisitas gitu. Oke. Saya kira 3 cukup itu ya. Terus Oke. berikutnya uji hipotesis. Itu jadi untuk uji hipotesis ya nanti
eh, pengaruh ya, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru itu uji T, uji T. Oke. Terus pengaruh pengaruh peran komite terhadap kinerja guru itu uji T, Oke. gitu ya. Oke. Terus pengaruh pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama-sama itu ya terhadap kinerja itu uji F, GF, Pak. uji F. Hmm. Dan nanti ketika uji F uji F nanti ada juga ada coefficient determinasi juga ada. Dan juga Oke. aja pakai ini jenengan pakainya regresi regresi berganda bukan linear. Regresi regresi sederhana ya. Regresi sederhana itu kalau variabelnya hanya dua ya. Jadi variabel bebas satu, terikat satu itu menggunakan regresi sederhana. Tetapi kalau regresi kalau variabel bebasnya lebih dari satu, ya, terikatnya satu, itu menggunakan regresi berganda. Itu Bu. Oke. Terus daftar pustakanya nanti lihat lagi ya, itu nggak pakai kurung itu kok. Tahunnya nggak pakai kurung kalau dilihat lagi ya di buku pedomannya ya. Apa Tuh. apa itu ya, Pak ya? Menggunakan pedoman apa style edisi 6 nggih? Itu kalau 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 tesis menggunakan anu aja. Kalau ini pakai apa ini? Tapi kalau kita menggunakan pedoman UMK kan nggak pakai kurung. Nanti dibaca lagi itu ya. Oh, oke, Pak. Kemarin disarankan Pak Erik itu kita menggunakan apa yang style edisi 6 Ya ngoten. pakai apa? Betul nggak apa-apa. Kita bisanya kalau kalau Anda nulis di jurnal itu bisa menggunakan apa. Tetapi kalau jenengan polanya pola UMK, kalau pola UMK itu dilihat dulu di pedomannya. Oke, Pedoman penyusunan tesis UMK. Itu oke, Pak. sebagai pegangan ya. Oke, Walaupun walaupun pakai apa sih nggak masalah. Kalau saya sih nggak masalah kalau saya. Tapi kalau dosen yang lain saya tidak tahu. Itu oke. saya kira dari Ya, Bu Sor cukup ya. Mungkin oke. itu yang lain. Eh, Ada pertanyaan nggak sedikit Bu? sedikit pertanyaan, Pak. Silakan. Untuk pedoman tesis yang terbaru dari UMK memang belum ada ya, Pak. Saya dapatnya yang dari Pak Erik itu tahun 2021, Pak. Ya itu Ataukah yang dari sama? Pak Erik aja. Ya Iya, yang dari Pak Erik. berarti memang yang tahun 2021 ngoten ya, Pak Ya ya. ya dari Pak Oh, Erik. oke. Matur nuwun, Pak. Ya cukup ya. Hmm. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di WA Group nggak apa-apa ya. Oke, oke. Terima Tuh. kasih, Pak. Oke, Ya izin stop silakan. share, oke. Ya saya kira cukup ya. Saya serahkan lagi kepada moderator. Komting, monggo yang lain. Oke, terima kasih kepada Bu Suryani yang sudah mempresentasikan proposalnya. Untuk giliran yang berikutnya kepada Bu Niswaton Fitriah kami persilahkan. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Doni dan terutama Pak dosen dan teman-teman kelas C. Mohon izin share ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun, Bu. Sudah kelihatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan proposal saya eh, dengan judul yaitu analisis pola asuh orang tua
karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak di SDN 4 Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Kemudian untuk pendahuluannya, latar belakangnya, di era sekarang ini masih banyak orang tua yang belum menerapkan peranannya dalam pembentukan kepribadian anak. Apalagi jika yang disebabkan karena kesibukan kerja yang membuat orang tua tidak mempunyai waktu atau meluangkan waktu untuk mendidik atau mendampingi anak. Dari wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 4 Bakalan, it- bahwa wali murid di SDN 4 Bakalan ini banyak sekali yang bekerja di pabrik, Pak, karena di daerah kami itu sekarang berdiri pabrik-pabrik eh, dari yang dulunya di Jawa Barat pada pindah ke khususnya di Kecamatan Kalinyamatan dan sekitarnya. Dan ini ada beberapa PT yang saya ketahui di daerah sini dan wali wali muridnya di SDN 4 Bakalan rata-rata bekerja di pabrik yang saya tuliskan di sini. Dan orang tuanya ini setiap orang tua kan memiliki pandangan dan cara tersendiri dalam pola asuh terhadap anaknya untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan serta penanaman karakter dalam pembentukan kepribadian anak. Kemudian untuk identifikasi masalah, setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda dalam pembentukan karakter pada anak. Kemudian yang kedua, orang tua banyak yang bekerja di pabrik dan meninggalkan anaknya hampir sehari penuh. Yang ketiga, pembentukan karakter siswa dalam menumbuhkan nilai-nilai moral sejak dini. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pola asuh orang tua karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak di SDN 4 Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Yang kedua, bagaimana hasil pola asuh orang tua karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak di SDN 4 Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola asuh orang tua yang bekerja di pabrik atau karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak di SDN 4 Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Manfaatnya ini ada manfaat teoritis, yaitu eh, untuk penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan penelitian dan menjadi bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan pola asuh orang tua pekerja atau karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak. Untuk manfaat praktisnya bagi orang tua diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pola asuh orang tua karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak. Kemudian untuk lembaga pendidikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang pola asuh orang tua karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak. Dan bagi peneliti, maaf ini yang C, nggih, ada yang kurang. Yang C ini bagi peneliti dapat dijadikan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang tentang maaf ini double tentang pola asuh orang tua karyawan pabrik dalam pembentukan kepribadian anak. Maaf, saya hapus dulu Pak ngomongnya. Ada yang double. Oke, sampai. Selanjutnya, kemudian untuk metode penelitian, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dan dan menerapkan pendekatan studi kasus, Pak. Dan untuk pengumpulan data ini nanti saya lebih jelasnya di bab 3. Kemudian ruang lingkupnya ada subjek dan objek. Yang subjeknya yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian ini maaf ini siswa. Siswa SDN 4 Bakalan yang orang tuanya bekerja menjadi karyawan pabrik. Kemudian untuk objeknya yaitu pola asuh orang tua dan kepribadian siswa SDN 4 Bakalan yang orang tuanya bekerja menjadi karyawan pabrik. Kemudian selanjutnya yaitu definisi istilah, yaitu di sini ada pola asuh dan pembentukan kepribadian. Saya langsung aja nggih Pak, tidak usah karena ini waktunya sudah nanti giliran Bu Lisa.
Untuk bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama kajian teori. Yang pertama yang saya bahas adalah tentang pola asuh orang tua. Nanti di sini ada 3 poin. Yang pertama pengertian pola asuh. Kedua jenis-jenis pola asuh. Yang ketiga faktor yang mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya itu di bab 2 sudah saya di draft itu sudah ada beberapa pendapat-pendapat terus saya apa ini kesimpulkan. Nanti bisa dilihat di mungkin di Word-nya ada di bab 2. Kemudian untuk pembentukan kajian teori yang kedua itu pembentukan kepribadian. Ini ada pengertian kepribadian, kemudian ada tahapan pembentukan kepribadian, dan ada nilai-nilai dan faktor pembentukan kepribadian. Kemudian yang kedua, ini kajian yang relevan. Yang relevan ini adalah dari jurnal-jurnal atau dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan saya laksanakan. Yang pertama ini dari Hidayati Sabila, mahasiswa Universitas Negeri tahun 2022 ini tentang peran orang tua pekerja buruh dalam pembentukan kepribadian anak usia dini di Desa Serayu Karanganyar, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua ini dari UMK dengan judul analisis peran pola asuh orang tua pekerja pabrik terhadap motivasi belajar anak. Yang ketiga ini dari Sahrul ini dari Universitas Negeri Padang dengan judul analisis pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial dan emosional anak usia dini di masa pandemi. Ini untuk selanjutnya untuk yang bab 2 atau yang terakhir ini adalah kerangka berpikir. Ini gambarnya sederhana Bapak. Mungkin nanti bisa di apa dapat masukan-masukan. Saya lanjut saja ya ke yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Rancangannya ini adalah saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif di mana menurut Creswell ini pendekatan kualitatif ini suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode penelitian yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dan pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara insentif, terinci, dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas, dan lainnya. Untuk memperoleh pengetahuan maupun informasi secara mendalam tentang fenomena yang dipilih biasanya disebut dengan kasus. Artinya hal yang aktual atau real life events. Dan kasus tersebut dapat berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat. Ini menurut pendapat Hafsiyah Yakin di jurnal ini Bapak. Saya ambil dari jurnal. Kemudian ini tahapannya. Yang pertama tahap pralapangan, yang kedua tahap pelaksanaan lapangan, yang ketiga tahap analisis lapangan. Kemudian untuk data dan sumber data ini ada data primer dan data sekunder. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, yaitu yang pertama dengan wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Sedangkan yang terakhir ini analisis data, maaf, tidak terakhir deh. Analisis data, ini saya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Nah, yang terakhir ini adalah keabsahan data, yaitu menggunakan triangulasi. Di sini ada 4 triangulasi. Dan untuk daftar pustaka di PPT tidak saya sertakan, karena di setiap bab di draft Word itu di bawahnya biasanya sudah saya sertakan daftar pustaka. Karena daftar pustaka biasanya kan di bab 5 kayaknya kalau nggak salah gitu Pak. Mungkin demikian Bapak dosen dan teman-teman yang bisa saya presentasikan. Mohon bimbingan dan masukannya Pak Gunawan dan Ya, teman-teman. terima kasih ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Jadi untuk eh, bab satu ya. Bab satu nanti disesuaikan dengan apa Bu ya? Terkait dengan pedoman ya. Ini pedomannya kan perlu saya ralat ini ada yang perlu dilihat. Jadi Oke, yang bab satu ya, bab satu pendahuluan. oke, Coba dicatat dulu ya. Bab satu pendahuluan. 1.1 itu latar belakang. oke. Ini satu titik Ya, satu, oke. ya. 1.2 itu identifikasi masalah.
Identifikasi masalah. Eh, 1.3 rumusan masalah. Oke. 1.4 tujuan penelitian. 1.5 itu manfaat penelitian. 1.6 itu ruang lingkup penelitian. Oh, ruang lingkup, oke. Ya, jadi tidak perlu ada definisi istilah, tidak ada itu ya. Berarti Itu ruang ya. lingkup Jadi ini. ya, jadi di dalam pendahuluan nanti perlu dideskripsikan data faktual tentang desanya di desanya jenengan Bu. Itu. Oke. Jadi yang bekerja jumlah penduduknya berapa, nah, terus jumlah yang bekerja di pabrik berapa, itu kan di desa kan ada itu. Itu tidak selingkup di SD saja, Pak, karena yang saya teliti kan hanya di SD saya. Ya, DAD-nya jadinya Bu DAD-nya jenengan, tetapi kan mau nggak mau kan lingkupannya kan desa Oh minimal. gitu ya, berarti Ya minimal minimal bisa kan nggih. desa. Kalau Ya desa. kemarin yang dari sekolah kan sudah saya data, yang Ya, saya saja berarti ini nanti saya mengambil satu desa itu ada 3 SD Bapak. ya. Jadi saya Tapi desa terus menyempit ke SD-nya jenengan. tiga, Gitu. oh gitu, satu desa, Ya, kemudian baru menyempit ke SD saya, SD ngoten nggih. itu ya. Itu. Oke. Terus tadi yang kajian pustaka, saya kira tidak ada masalah Pak, ya. ini maaf Pak, ini urutannya berarti metode penelitiannya ini sebelum ruang lingkup apa setelah? Yang mana Bu? Ini kan tadi saya sudah dari manfaat penelitian. Itu kan bab satu tadi hanya bab satu loh itu. Hanya bab Oke. satu saja. Berarti metode penelitian ini tidak usah disertakan. Itu ya Ketiga. nggak usah Bu, nggak usah. Oh, berarti saya hapus G nanti. Ya, disesuaikan dengan tadi ya. Yang saya Oke. bacakan tadi. Oke, berarti ini saya hapus nanti. Ya, ini nggak usah. Nanti saya rubah nanti aja, Pak. Disesuaikan dengan apa ya? Berarti langsung ruang Disesuaikan dengan lingkup. buku pedoman ya. Oke, berarti langsung ruang lingkup seperti ini, ya, Pak. Ya, ruang lingkup ya. Tapi tadi saya dari s- apa ini skop yang lebih besar dulu baru ke SD saya ngoten nggih. Ya, ya. Nggih, nggih. Tadi yang jelas itu tadi sudah saya bacakan tadi ya 1 sampai 6 tadi ya. Oke. Nah, terus yang bab 2 Ini itu definisi kita tadi ini tidak perlu. enggak perlu ini kabeh ini kuantitatif ini. Oke. Ini ngambil dari mana ya anu jenengan Oh, kawan aduh. dari UMK, Pak. Kemarin ada, mungkin kan ada beberapa saya baca itu yang kualitatif ada definisi. Saya kemarin juga sudah buat yang ini, Pak. Apa? Biar apa ini biar lengkap gitu loh. Ada yang Ya, definisi, ada yang tidak. Jadi untuk sementara saya sertakan. Nanti kalau memang tidak dibutuhkan kan saya hapus. ya kalau karo kuali ya enggak Oke, perlu pakai oke, definisi lah tadi tadi yang sudah saya bacakan tadi ya satu oke. satu sampai 16 itu Oke, aja. kalau memang butuh dihapus kan malah enak tinggal Ya, hapus. ya, enggak. Kecuali kalau Langsung itu bab dua kuanti ya, tadi Pak. kalau punyanya Bu tadi Bu Bu Yani. Bu Yani tadi nggak apa-apa dia dia kuanti dia ya kuali nggak perlu. Oke. Kajian pustaka saya kira nggak ada masalah nggih. Ada pertanyaan nggak kajian pustaka? Ini sebenarnya saya ini ada referensi ada 5 Pak, tapi saya masukkan 3 apa nanti saya sertakan lima-limanya Pak, Ya, Pak, yang bagus relevan, lima-limanya. Ya yang kalau kan ya Bu kalau kutipan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Kalau kutipan penulisannya. langsung dan tidak langsung gitu ya nanti dipelajari lagi ya. Kalau Oke. kutipan langsung itu harus ada halamannya. Kutipan tidak langsung itu tidak perlu pakai halaman. Tapi kalau yang namanya kutipan, setiap mengutip tadi Bu, jenengan ada yang tidak ada tahunnya. Pokoknya setiap mengutip itu harus ada tahunnya, minimal tahun. Jadi kan Oke. Oh keras iya, duel iya. dalam kurung buka tahun berapa, kurung tutup gitu. Oke, oke, oke. Yang keras. Oh, Ya, itu jangan di yang graph biasanya ada Pak. Ini kan saya singkat gitu. ya gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, oke. Itu kan hanya, Biar cepet kalau kalau. hanya mengingatkan saja. Oke, makasih Pak. Oke, terus ini kajian pustakanya ada masalah nggak? Saya kira Untuk nggak. kerangka berpikirnya tetap digunakan ya Bapak untuk Ya, kualitatif. ya, ya, karena ini kan. Tapi untuk penelitian kualitatif itu jangan harus segera dimulai. Beda Ya Pak. dengan kuanti. Oke, Kalau kuali itu memang harus lama waktunya, lama. oke.
Karena apa? Karena makin lama makin dipercaya hasilnya. Tuh. Kalau Oke. kuanti itu 1 bulan selesai nggak masalah. Ya, tapi kalau kuali itu minimal 3 bulan. Tuh. Tapi jenengan kan masih lama waktunya. Semester Untuk, 3 kan masih lama, jadi ya, untuk punya waktu sementara banyak. kemarin kan untuk tugas mini riset ini kan harus sama juga dengan tugas mini riset, cuma mini riset kan lebih singkat Bapak. Ini kemarin sudah saya mulai untuk wawancara Ya, dengan wali-wali kelasnya dan juga observasi dengan anak-anaknya seperti itu Bapak. Tapi ya, hanya kan. Ya, tapi setengah. nanti ini kan digunakan untuk tesis ini, ya kan? Oke, oke. Tesis, ya nanti bisa bisa diperluas. Yang penting pokoknya setiap setiap pengambilan data harus lengkap. Misalnya kalau wawancara, ya Bu ya, wawancara itu harus ada panduan wawancara. Terus juga ada transkrip wawancara. Jadi kalau jenengan itu menggunakan HP, nanti ada transkripnya gitu. Demikian pula kalau observasi, observasi harus ada lembar observasi dan sebagainya. Begitu, Bu ya. Saya kira cukup Eh, ya. Apalagi yang perlu Mau ditanyakan, monggo tanya ini silakan. untuk observasi, ini kan ada yang tekniknya seperti penyamaran gitu Bapak. Itu apakah harus ada lembarannya? Mas, Penyamaran maksudnya gimana? maksudnya secara tidak langsung, misalkan kepada anaknya, itu kan tidak, Ya. itu kan secara kayak apa ya, kayak dari Jawa atau samar-samar gitu loh Pak, kayak penyamaran gitu. Kalau kalau studi kasus nggak seperti itu. Kalau fenomenologi seperti itu. Oh gitu, berarti nggak perlu Ya, penyamaran, nggih. ya, yang penting kan apa adanya. Oh ngoten Yang nggih, penting nggih. nanti kan di cross itu ada triangulasi. Oh, nggih, nggih, Jadi nggih. kalau sumbernya kan bukan hanya siswa satu anak, ada beberapa anak Oke. gitu. Jadi kan bisa di cross nanti itu. Jadi itu adalah itu tadi kapsan data itu. Oh, Kapsan gitu. data itu kan data tidak diambil dari satu orang, beberapa orang. Dari situ nanti akan kelihatan mana yang jujur, mana yang tidak gitu. Itu Bapak. itu Bu Oke, ya. oke, terima kasih Bapak atas bimbingannya Ya, dan masukannya. eh, cukup Saya ya ini ya. kembalikan. Oke, Ya, monggo berikutnya saya tutup. sudah bagus Oke, ini ya, sudah baik bisa bisa diteruskan silakan yang pengembangan. oke, oke. Oke, stop share dulu Bu Nisbatun. Ya saya stop. Sebentar, sebentar Pak. Di mana tadi? Sudah Pak. Ya, terima kasih Bu Nisbatun Fitriah yang sudah mempresentasikan proposalnya. Berikutnya Bu Lisa Hilmayatul Ulya. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Doni dan Profesor Dr. Gunawan untuk waktunya. Izin saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil judul tentang pengembangan media ajar interaktif berbasis Spring Suite berbantuan model mapping untuk meningkatkan hasil belajar IPAS pada siswa kelas 4 SD. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang. Hasil wawancara pada salah satu guru di sekolah dasar SD 5 Honggosoco, yang di mana gurunya mengampu kelas 4, yang berada di daerah Jekulo Kudus. Hasil wawancara yang didapat bahwa pembelajaran IPAS pada kurikulum Merdeka ini merupakan pembelajaran yang lumayan sulit bagi siswa kelas 4. Salah satu materi yang saya ambil ini anak lumayan bisa untuk memaparkan tentang siklus air. Tetapi ketika diminta untuk mengulas ulang bagaimana cara kerja siklus air, mereka agak kesusahan karena mereka hanya melihat bukan memahami. Perlu adanya suatu cara untuk menerangkan dan juga langsung menunjukkan cara kerja siklus air itu bagaimana yang menyenangkan dan mudah dipahami.
Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengemas proses pembelajaran menggunakan sebuah model, metode, strategi, ataupun media yang lebih menarik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama, sebagian siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran siklus air karena kurangnya bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran. Identifikasi masalah yang kedua yaitu rendahnya keterampilan pada materi siklus air. Yang ketiga, proses pembelajaran belum dilakukan secara interaktif dan menyenangkan, sehingga menimbulkan kurangnya minat belajar siswa. Yang keempat yaitu guru belum menggunakan bahan ajar interaktif dan belum menggunakan mind mapping pada pembelajaran siklus air. Yang ketiga yaitu cakupan masalah. Ada 3 cakupan masalah. Yang pertama, kurangnya bahan ajar yang digunakan guru sehingga siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran IPAS. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam membangun pemahaman pada pembelajaran siklus air karena pembelajaran kurang menarik. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa pada materi siklus air. Yang keempat yaitu ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan bahan ajar interaktif berbasis Spring Suite berbantuan mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi IPAS pada kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar interaktif. Yang ketiga yaitu bagaimana keefektifan bahan ajar interaktif berbasis Spring Suite. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, pengembangan bahan ajar interaktif berbasis Spring Suite berbantuan mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa IPAS pada kelas 4. Yang kedua yaitu menguji kelayakan bahan ajar interaktif. Yang ketiga, menguji keefektifan bahan ajar interaktif berbasis Spring Suite. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian yang dilakukan nantinya bisa dijadikan sumber referensi bagi peneliti pengembangan media ajar interaktif. Manfaat praktisnya ada manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Selanjutnya yaitu spesifikasi yang dikembangkan. Ada 4 spesifikasi. Yang pertama, bahan ajar interaktif berbasis Spring Suite berbantuan mind mapping merupakan bahan ajar berbentuk digital yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran yang akan dipelajari, bisa menggunakan laptop ataupun smartphone. Yang kedua yaitu bahan ajar interaktif berbasis Spring Suite berbantuan mind mapping memuat materi tentang siklus air kelas 4 SD. Yang ketiga, bagian awal bahan ajar terdapat tombol, petunjuk, materi, video, profil pembuat, contoh beberapa cara kinerja siklus air, serta terdapat evaluasi pembelajaran. Yang keempat yaitu bagian materi pada bahan ajar interaktif berisi tentang bagaimana cara kinerja siklus air. Selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan pengembang. Asumsi yang pertama menggunakan kurikulum merdeka pada kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua yaitu kompetensi yang diharapkan meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar interaktif dapat dijadikan alternatif media pembelajaran. Keterbatasan. Yang pertama, pengembangan produk hanya dapat digunakan di kelas 4, materi siklus air. Yang kedua, produk ini terbatas pada bahan ajar untuk kelas 4 dan penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu proses review produk terbatas pada 3 ahli yaitu ahli media, bahasa, dan materi. Ya, selanjutnya bab kedua yaitu kajian teori. Kajian teori ini saya ambil 4. Yang pertama, bahan ajar interaktif menurut Heinig, Molenda, Russell, dan Smaldino pada tahun 2012. Yang kedua yaitu aplikasi Spring Suite menurut Nasution et al. 2023. Yang ketiga yaitu model mind mapping menurut Buzan 2006. Yang keempat yaitu hasil belajar IPAS. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini saya hanya mengambil 4, tapi di proposalnya saya mengambil 5 penelitian terdahulu.
Yang pertama yaitu Herlina dan Susilowati 2023. Judulnya peningkatan hasil belajar IPA materi siklus air menggunakan kombinasi PBL, min mapping, dan media gambar. Yang kedua yaitu Ananda 2019, penerapan metode min mapping. Yang ketiga yaitu Sylvia Aulia, Wahyudi, dan Muhammad Basori 2024, pengembangan media berbasis e-spring pada materi IPA. Yang keempat yaitu Inga Putri Yulianti, Anisha Nur Hidayat, Urvasiti Nadira, Siti Yulianti, dan teman-temannya yaitu kajian literatur penggunaan metode min mapping. Ini kerangka berpikir saya, Pak, hanya begini saja. Permasalahan, analisis kebutuhan, pemecahan masalah, sama produknya. Prosedur penelitian ada analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Hipotesis ada hipotesis nol. Hipotesis nol yaitu menggunakan media ajar interaktif berbasis Spring Suite tidak efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis HA-nya, penggunaan media ajar interaktif berbasis Spring Suite efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metodologi penelitian. Metode penelitian di sini saya metode penelitian menggunakan pengembangan ADI yang dikutip dari Sugiono 2017 yang B. Jenis penelitiannya penelitian dan pengembangan atau R&D. Lokasi penelitiannya saya di SD 5 Honggosoco, Jekulo Kudus. Populasi dan sampel sumber data yang saya ambil yaitu guru kelas, peserta didik kelas 4, validator. Subjek penelitiannya ini terdiri dari 22 siswa di SD 5 Honggosoco kelompok skala besar dan 6 siswa yang kelompok skala kecil dapat diperoleh dari nilai kuis materi siklus air. Data penelitiannya yaitu saya menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif itu menggunakan tes. Tesnya itu pretest dan post-test. Kalau kualitatif terdapat observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Hipotesis, variabel bebasnya media ajar interaktif berbasis Spring Suite. Variabel terikatnya model min mapping hasil belajar IPAS. Data penelitian, yang tes saya tadi ada tes pretest dan post-test. Yang non-tes ada wawancara, angket, observasi. Analisis kelayakan produk hasil validator ahli media dan materi. Analisis tanggapan guru peserta didik. Untuk uji analisis kelayakan ini saya menggunakan skala Likert. Analisis keefektifan saya menggunakan uji normalitas, uji Peret sampel t-test, dan uji Entgen. Mungkin itu saja Pak PPT dari saya. Mohon bimbingannya. Untuk Bu, untuk bab 1 coba. Yang bab 1 Hmm. ya. Iya, Ini nanti sebentar di Pak. ya. Ya, di bab 1 nanti hasil wawancara itu ya dijelaskan ya. Kapan Oh iya, pelaksanaannya itu ya. oh Itu nggih, ya, nggih. Iya, wawancara itu dijelaskan. Terus berikutnya yang slide kedua identitas masalah, terus berikutnya cukup cakupan masalah. Nanti disesuaikan dengan ya rumusan masalah. Ini sudah rumusan masalah, oke ya. Nanti disesuaikan dengan buku pedomannya ya, jangan lupa ya. Dicek kembali ya. nggih Pak. Ya, Nggih. terus ini bab 1 pendahuluan. Bab 1 Tujuan pendahuluan. penelitian. Ya masih bab 1 pendahuluan ya. Iya, Terus ini manfaat, terus berikutnya spesifikasi dan kembangkan, iya. oke. Terus ini kajian teori ya. Kajian teori sesuai dengan variabel yang diteliti ya tadi ya, Iya. nanti ya, itu ya. Ya, terus berikutnya ini penelitian terdahulu nanti diberi tambahan persamaan dan perbedaan dengan Oh, penelitiannya Bu Lisa ini ya, Bu Lisa betul ya? iya leres Pak. Ya, jadi di masing-masing penelitian nanti diberi eh, persamaan dan perbedaan penelitiannya Bu Lisa.
Nggih. Tuh, terus ini berikutnya eh, kerangka berpikir. eh, Lah kalau prosedur penelitian nanti masuknya pada bab 3, Bu. Iya. Ya, Oh, nanti dilihat maksudnya, lagi ya. nggih, nggih Prosedur Pak, itu bab 3, ya. prosedur bab 3. Ya, nanti dilihat lagi buku pedomannya biar nggak bingung ya. Begitu Nggih, ya. nggih, Terus ini kan nggih, bab 2. Nah, nggih. ini udah mulai bab 3 yang ini ya. Nah, ini mulai bab 3. Nanti yang ini yang prosedur penelitian masuknya bab 3 bukan bab 2. Iya Pak. Gitu ya. Ya. Tadi yang hipotesisnya mana ya? Hipotesisnya. Nih, Hipotesisnya bab berapa? bab 2. Nah, bab 2-nya hipotesisnya coba. Hipotesis itu slide berapa? Oh, ada di sini. Kenapa Pak? Hipotesis bab berapa? Bab Bab 2. 2 betul. Hipotesisnya itu hanya satu saja. Ya. Oh, Hasaf. Iya, Hipotesisnya itu hanya tidak perlu pakai HA dan HO itu nanti dalam nanti dalam dalam ada laporan penelitiannya. Hipotesisnya adalah ini ya, penggunaan media ajar interaktif berbasis e-spring yang digunakan untuk efektif eh, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Hanya itu saja. iya Pak. Ya yang satu enggak usah. Itu enggak perlu hipotesis itu. Itu Iya, yang namanya hipotesis itu yang bisa dihitung menggunakan statistik ya. iya, Kalau tidak bisa dibuat hipotesis. Gitu. Jadi hipotesisnya satu saja ya. Itu iya Pak. ya terus bab 3-nya tadi dan itu Metode penelitian. ya itu subjek penelitian ya, sumber data, itu ya. Ini kok bab 3 lagi kalau ada hipotesis lagi dibuang ini ya Mbak ya. Metode, Mbak iya, Lisa. iya Pak. Yang bab 3 nggak perlu. Iya, Hipotesis itu bab 2 ya. iya, Di, ada konsisten ya. Tuh. iya. Terus data penelitian. Ini ya. Nanti nanti kan nanti instrumennya ini kan tes ya. Tes Iya, selain non tes itu. Nanti iya. kalau tes itu perlu uji validitas. Nih, Tolong ditulis ya. Uji iya, validitas, uji reliabilitas, uji uji tingkat kesulitan, uji daya beda. Itu ya untuk tesnya ya. Itu. iya.